Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba anggota DPR dari Partai Gerindra Fadlizon nyelonong dengan komentar yang menghebohkan. Dia minta Densus 88 dibubarkan. Bagi saya pernyataan ini nggak berdiri sendiri. Fadli tiba-tiba menyampaikan hal seperti itu, kayaknya seperti ingin menyambut sebuah momentum yang memang lagi ditunggu-tunggu oleh kelompok kadrun ini. Fadli saya anggap seperti nyemprit peluit pendahuluan untuk menggelorakan semangat mereka. Isu Islamophobia yang dibawa Fadli itu seolah-olah sebagai bahan gorengan. Fadli ingin mengatakan Densus 88 perlu dibubarkan karena mereka hanya mensasar kelompok Islam. Padahal Densus 88 ini kan memerangi teroris. Jadi Fadli ingin mengatakan begini, bahwa memerangi teroris itu sama dengan memerangi Islam. Ini sebuah pernyataan yang ngaco. Dia ingin mencampur adukan perilaku biadab atas nama agama dan agama itu sendiri. Seolah-olah perilaku sebagian kecil orang yang biadab itu mewakili sebuah agama. Padahal, sekali lagi, yang diperangi Densus itu adalah perilaku biadabnya itu. Kalaupun orang berperilaku biadab atas nama agama, itulah yang diperangi Densus. Dan Fadli menuding kayaknya Densus membangkitkan Islamophobia, seolah-olah sedang memerangi Islam. Ini yang kacau. Jujur deh, pada gerombolan yang menjadikan agama untuk melakukan kekerasan, saya sebagai pribadi emang fobi atau takut. Banyak yang menjadikan agama sebagai alasan melakukan kekerasan dan kita ngeri terhadap perilaku seperti itu. Kita wajib takut dengan mereka dan kita berharap kekerasan dan kerusakan yang dilakukan orang atas nama agama ini bisa ditangani oleh datasemen khusus seperti Densus 88 yang memang terbukti efektif. Untuk apa? Agar orang-orang beragama yang waras seperti kita lebih enak menjalankan agamanya. Agar orang muslim lebih enak beribadah, lebih enak ke masjid, lebih enak melakukan ritual-ritual ibadah tanpa harus diganggu oleh satu kelompok yang menggunakan nama Islam untuk melakukan kekerasan. Jadi sebetulnya yang dilakukan Densus juga untuk menenangkan atau untuk membuat kita sebagai umat Islam bisa nyaman beribadah. Jadi sama sekali alasan Islamophobia yang dilontarkan oleh Fadli itu berlebihan dan cenderung mengarahkan pada suasana yang tidak sehat. Balik kepada momentum yang tadi, kenapa ucapan itu disemburkan sekarang? Momentum apa sih yang ada di depan kita hari ini yang bisa membakar semangat gerombolan-gerombolan itu untuk bikin aksi lagi? Pertama, sebentar lagi akan digelar persidangan kejadian kilometer 50 di tol Cikampek. Kejadian itu kita ingat dong, menewaskan 6 orang Laskar Khusus FPI dan mereka secara jelas menyerang polisi dengan senjata api. Kita masih ingat kisahnya. Kejadian ketika polisi melakukan surveillance, melakukan pengintaian terhadap tokoh Rizik. Dan kita tahu, waktu itu Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Jadi wajar gerak-geriknya dipantau oleh petugas keamanan. Takut-takut kalau Rizik kabur lagi ke Saudi. Umroh nggak pulang-pulang. Jadi polisi memantau. Nah, biasanya nih karena dia imam besar kemudian dia punya pengawal sekian banyak. Pengawal-pengawal ini merasa bahwa selain tuannya adalah harus dilawan. Orang-orang yang pingin mendekati tuannya harus dibatasi dan harus dilawan dengan keras. Tidak peduli mereka itu adalah polisi. Inilah yang kemudian terjadi kasus itu. Nah, ketika Rizik dan rombongannya keluar dari satu wilayah dengan mobil beriringan akhirnya masuk ke jalan tol, polisi kan ngikutin dari belakang untuk memastikan ini kemana arahnya. Tapi
kelompok-kelompok Laskar Khusus itu yang memang ditugaskan sebagai pengawal Rizik tahu mereka lagi diikutin. Bahkan dari komunikasi pesan suaranya jelas terdengar mereka menginstruksikan untuk melawan petugas yang dianggap orang yang ngikutin itu. Jadi pada satu lokasi dekat kilometer 50 itu, mobil polisi tadinya udah ketinggalan jauh. Mereka nungguin loh. Bukannya mereka jalan, mereka nungguin. Artinya sengaja ingin mendekati mobil polisi itu dan dibawa ke satu lokasi kayak semacam killing ground gitu deh. Disitulah mobil polisi ditembaki pakai senjata api loh. Bayangin, Laskar Khusus FPI punya senjata api, nembakin polisi, sayangnya mereka baru punya dan belum belajar nembak. Jadi nembaknya nggak kena-kena dan polisi yang memang sudah terlatih, mau nggak mau dong balas nembak. Masa ditembak kemudian dibalas pakai kue kelepon, kan nggak seru. Makanya dibalas nembak. Wajar, akhirnya 6 orang mati. Demi membela Rizik, dan kemudian inilah kasusnya yang digoreng terus-menerus. Kayak Haikal Hasan bilang bahwa mereka suhada dan lain-lain, dan mereka terus kipas-kipas kasus ini menjadi besar bahwa ini adalah pembunuhan Laskar FPI. Bayangin loh, tadinya mereka mau bunuh polisi, ketika balas nembak, kemudian mereka teriak-teriak ini adalah suhada dan lain-lain. Itu yang kemudian terus-menerus digoreng sampai masuk ke Komnas HAM, sampai masuk ke ke lembaga-lembaga lain, dan kita tahu Komnas HAM sudah merekomendasikan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Iya, ada yang mati karena melawan petugas, tetapi ini bukan pelanggaran HAM berat. Petugas itu cuma membela diri karena mereka ditembakin. Kalau mereka dilemparin uang ya mungkin nggak akan ditembak, atau kalau mereka dilemparin bunga kan nggak akan ada balasan tembakan. Itu kisahnya. Sekarang polisi yang bertanggung jawab terhadap kematian 6 laskar itu dalam proses penyidikannya mau tidak mau dijadikan tersangka karena memang ada yang mati. Ketika dijadikan tersangka sebentar lagi akan disidangkan. Nah, sidang itulah yang akan diramaikan oleh gerombolan ini seolah-olah kelompok polisi atau orang-orang yang menjalankan tugasnya dari negara itu membunuh Laskar FPI. Padahal nggak begitu ceritanya. Saat-saat ini kita terasa mereka mulai menyebarkan hasutan melalui grup-grup online mereka, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Telegram, dan mereka terus membakar agar terjadi dalam tanda kutip suasana kerusuhan atau demonstrasi besar-besaran pada saat sidang itu nanti digelar. Mereka ingin mengobarkan perlawanan lagi. Itu yang kita rasakan saat ini. Yang kedua, ada momentum juga yang mungkin membuat mereka akan turun berduyun-duyun ke lapangan lagi, yaitu persidangan Munarman. Nah, Munarman ini kita tahu ditangkap dan sendalnya ketinggalan. Tapi kita nggak bicara soal sendal sekarang. Kita bicara soal Munarman sebagai tokoh radikal yang kemudian ditangkap oleh aparat keamanan. Munarman dikenal bersimpati pada ISIS. Kenapa? Karena Munarman hadir dan ikut berbaiat atau membaiat sekelompok orang di Makassar. Dan tahu, orang-orang yang dibaiat ada Munarman di situ adalah mereka yang meledakkan bom di Surabaya, bom gereja di Surabaya. Bukan cuma di Makassar, Munarman juga melakukan tindakan sejenis di Medan dan beberapa tempat lainnya. Kabarnya, kasus Munarman sekarang sudah selesai pemberkasannya. Polisi sudah selesai memeriksa dan Munarman akan disidangkan dengan undang-undang terorisme. Jadi tinggal masuk sidang. Nah, mungkin persidangan inilah yang akan dianggap sebagai momentum agar gerombolan ini bisa bergerak lagi. Bisa teriak-teriak lagi bela Islam. Bisa teriak-teriak lagi
jihad dan lain-lain. Padahal yang pertama mereka cuma membela 6 orang yang mati karena ngelawan polisi. Yang kedua mereka membela Munarman yang ditangkap sendalnya ketinggalan. Sebetulnya pernah ada momentum kemarin itu ketika persidangan Rizik. Kan Rizik kan pengen waktu kasus kemarin kan mau disidang itu. Ketika sebelum disidang, untung saja polisi bisa mensisir kelompok-kelompok yang selama ini bersimpati sama Rizik. Pengurus-pengurus FPI, pengurus-pengurus garis kerasnya ini ternyata dibongkar, dicondet. Mereka sudah mempersiapkan alat peledak rakitan. Jumlahnya 200 bom. Tujuannya apa? Meledakkan SPBU dan sentra-sentra ekonomi di Jakarta. Artinya apa? Kelompok mereka memang terus-menerus berusaha untuk membuat kekacauan. Untung aja bisa cepat diterungkap dan diberangus oleh petugas dan orang-orangnya sekarang sudah digelandang, sudah tinggal menunggu persidangan. Dan gerombolan ini kita tahu selalu menunggu momentum untuk melancarkan aksinya. Momentum persidangan KM50 dan persidangan Munarman. Perkiraan saya akan dijadikan titik pijak awal setelah mereka lama tiarap untuk kembali mengacau. Dan para pengacau ini selalu mencari celah. Tujuan mereka membuat hidup kita tidak tenang. Kita sendiri kan sekarang sebetulnya udah ngerasain dong. Suasana jauh lebih tenang. Dulu ketika sebelum Rizik ke Saudi, setiap Natal, setiap Lebaran ada aja sweeping. Yang orang nggak boleh ke mall, pakai topi Santa, yang ini, yang itu. Sekarang jauh lebih tenang. Kita terima kasih sama Rizik yang sudah membuat kita tenang. Nah, ketika dia jadi tahanan, kekacauan dan aksi sweeping berkurang. Jadi ya kekerasan atas nama agama jauh menurun. Alhamdulillah. Jangan sampai mereka memanfaatkan momentum untuk bikin ulah lagi. Mengganggu kehidupan negara kita lagi. Dan ini bukan cuma tugas aparat keamanan. Ini negara kita. Ini Indonesia kita. Dari orang-orang seperti ini, kitalah yang wajib menjaganya. Terima kasih.